Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada umat Islam pada umumnya dan kepada Bani Sajadi, Bani Yusra, Bani Safawi, Bani Nuriman, dan anak cucu saya kepingin memberikan tausiah agar kita semua besok berkumpul bertemu di surga. Maka perlu diperhatikan. Yang pertama, Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma masabima kitabullah wa sunnata nabi." Yang maksudnya, kita semua hidup ini cuma sementara. Oleh karena itu, kita supaya mendapatkan kebahagiaan, tidak tersesat dan dapat surga, kita harus berpedoman dua warisan Rasulullah, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita ini harus ngaji. Dengan cara bagaimanapun juga harus tambah ilmu, tambah amal, tambah takwa. Sehingga Nabi bersabda, "Khairud dunya wal akhirah ma'al ilm, wa syarrud dunya wal akhirah ma'al jahl." Yang maksudnya, sebaik-baik manusia di dunia sampai di akhirat adalah dengan ilmu agama, yaitu Quran dan Sunnah. Dan sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia itu dengan kebodohan, dengan kesalahan, dengan perbuatan dosa. Oleh karena itu, saya hanya mengingatkan diri saya dan semua anak cucu saya ini supaya kita ini menambah ilmu agama, yaitu Quran dan Sunnah. Untuk itu, umur kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Untuk itu kita harus sadar bahwa kita ini di dunia ini sifatnya sementara saja. Hanya mampir ngombe. Ibarat jari dimasukkan air laut, diangkat, tetesan air di jari itulah dunia. Sedangkan laut seluruhnya itu adalah akhirat. Untuk itu saya menghimbau, mengharapkan agar keluarga kita masing-masing supaya berusaha untuk menambah pengertian, pembacaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran. Sebab Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai hidayah, sebagai jalan menuju ke kebaikan. Untuk itulah saya usulkan kepada anak cucu saya khususnya, supaya kita ini walaupun masih muda, usahakan mulai 7 tahun dilatih sholat, 10 tahun diwajibkan harus ke masjid bagi laki-laki, ini supaya sholat dijaga betul. Bab kunci surga adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amal insya Allah akan katut direken baik. Untuk itulah saya harapkan di samping sholat yang mahdhah, yang wajib 5 waktu, diusahakanlah sholat-sholat sunat, baik sholat sunat rawatib maupun sholat-sholat yang lain. Nabi mengatakan supaya kita ini sehari semalam usahakan 3 hal dilakukan. Yang pertama sholat duha 2 rakaat. Kemudian yang kedua puasa 3 hari, puasa bid tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Yang keempat adalah sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Kalau tidak bisa bangun, sudah witir 3 rakaat. 3 hal itulah penting, walaupun sunat, tapi Rasulullah menganjurkan jangan ditinggalkan. Di samping puasa bid tanggal 13, 15, kita kalau bisa juga Senin Kemis itu juga disunatkan sunat muakkad. Oleh karena itulah amal kita akan dilaporkan malaikat kepada Allah tiap Senin dan Kemis. Maka saya juga berusaha sejak saya mondok sampai sekarang itu saya usahakan selalu
melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Kemudian sholat-sholat sunat kita lakukan sehingga di samping puasa yang wajib Ramadan, juga puasa sunat kita lakukan. Insya Allah kalau kita itu rutin menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solihah, maka kita akan dijamin oleh Allah, yaitu surganya Allah. Untuk itulah sekali lagi saya anjurkan kepada umat Islam pada umumnya, khususnya keluarga Bani Safawi, Bani Yusro, Bani Sajadi, Bani Nuriman itu supaya diusahakan pengajian keluarga walaupun sedikit. Dan alhamdulillah juga di rumah saya ini anak cucu saya tiap-tiap malam Ahad itu kumpul membaca Al-Quran sehingga disemas, sehingga kalau bisa khatam tiap-tiap tahun minimal, syukur tiap-tiap habis sholat baca Quran 5 menit, yang penting ajak istiqomah. Untuk itulah saya praktekkan kalau habis sholat 5 menit baca Quran, dibaca terjemahnya, dipikir ke dalam hati, kemudian diamalkan, maka 5 waktu sholat itu 5 menit per 5, itu berarti sudah 1 juz sehari semalam. Kalau 1 juz sehari semalam, berarti tiap bulan sudah khatam sekali. Ini anjuran saya, dan saya pun juga bisa ngomong tapi juga ngamalkan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini kita semua bisa menyadari bahwa hidup ini nanti kita akan sebentar lagi entah kapan akan mesti mati. Kalau mati yang antar kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli waris ngantarkan, hartanya kalau punya mobil ngantarkan, dan amalnya. Kalau sudah masuk kubur, wayarji'ani, yang kedua pulang, yang tetap ikut si mayit adalah amalnya. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi tawil umur fi taatillah, umur panjang fi taatillah, sehingga umurnya panjang, amalnya baik. Ini harapan saya. Saya hanya bisa mengatakan, memberi peringatan agar kita semua ini bisa bahagia fit dunia wal akhirah. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.